Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima. Hadirin, kita berpuasa ini karena kita berislam. Tapi ingatlah bahwa Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad setelah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama yang toleran. Tidak memusuhi orang yang beragama lain, tidak mendiskriminasi dan tidak membenci. Suatu hari ketika Nabi baru mendirikan negara di Madinah, para kaum ibu di Madinah itu gelisah. Mereka bergunjing, berkumpul menyatakan, bagaimana ini? Muhammad datang membawa agama baru, sementara kita sudah punya agama sendiri. Jangan-jangan nanti kita diusir dari negeri ini. Jangan-jangan nanti kita dianiaya di negeri ini, kata ibu-ibu. Maka Rasulullah memanggil istrinya, Siti Aisyah. Aisyah, kamu bilang kepada ibu-ibu itu. Bilang kepada ibu-ibu itu bahwa saya Muhammad itu diutus bukan untuk mengislamkan orang Nasrani. Saya tidak diutus untuk mengislamkan orang Yahudi, tidak diutus untuk mengislamkan orang Majusi. Tapi saya diutus untuk mengajarkan agama yang lurus tapi toleran. Katakan, innama bu'ithu lid-dini al-hanifiyah as-samha. Sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini untuk membawa agama yang lurus tapi toleran. Tidak membenci orang yang berbeda, mau hidup bersama terutama di dalam urusan duniawi. Mudah-mudahan kita bisa menghayati Islam secara toleran dan mudah-mudahan pula kita ini bisa membangun kedamaian sehingga toleransi ajaran Islam dalam hidup beragama itu bisa dirasakan sebagai rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berpuasa karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Ciri Rasulullah di bulan Ramadan itu selain rajin iktikaf adalah rajin bersedekah. Kedermawan Rasulullah digambarkan bagaikan angin yang berhembus kencang di bulan Ramadan ini. Dan pada saat bulan Ramadan kita pun dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan orang yang tak mampu. Saat ini kita merasakan laparnya, bagaimana kita tidak makan padahal makanan itu ada. Kita mungkin tidak minum padahal minuman itu ada. Tapi kita didorong untuk kita dermawan kepada orang lain, membagi kepada orang lain. Maka yang kita lakukan kebaikan di bulan Ramadan itu minimal oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi bonus berupa Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan 83 tahun. Oleh karena itu di bulan Ramadan di Indonesia punya tradisi namanya buka puasa bersama, di mana kita membangun silaturahim saat yang bersamaan juga kita berbagi dengan yang lain. Karena kita melaksanakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man fattara shaiman kana lahu misla ajri la yanqusu min ajrihi syai'a. Kalau kita memberi buka orang yang sedang berpuasa, maka Allah memberikan pahala yang berpuasa itu tanpa berkurang sedikit pun. Oleh karena itu di saat pandemi COVID-19 ini banyak orang yang berkekurangan, yang sudah punya untuk zakat fitrah keluarkan dari sekarang, tidak usah nunggu di akhir bulan. Yang punya zakat mal berikanlah kepada yang lain karena banyak yang membutuhkan. Saudara-saudara kita yang barangkali berhenti kerja, yang barangkali dirumahkan, mari berbagi dengan yang lain. Keteladanan kita berbagi itulah yang diimplementasikan dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan di puasa ini diterima oleh Allah dan dapat membangun kepekaan sosial, berbagi dengan yang lain, karena yang paling baik bagi manusia adalah khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Mari kita lanjutkan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa, saya pernah mengatakan begini, lalu ditanggapi secara kurang paham oleh sebagian orang. Saya katakan begini, kalau kita hidup di dalam sistem yang rusak, maka jangankan manusia dimasukkan ke dalam sistem kehidupan kita ini. Malaikat pun bisa menjadi iblis kalau sistemnya seperti ini. Lalu ada yang mengatakan, Pak Mahfud, Anda belajar agama di mana? Kok bilang malaikat bisa jadi iblis? Malaikat ya malaikat, iblis ya iblis. Nah, ya sebenarnya sih kalau mau berguru bisa dibalik. Anda yang mau belajar agama di mana? Karena sebenarnya iblis itu dulunya adalah malaikat. Allah itu menciptakan malaikat yang selalu mengabdi kepadanya, itu berzikir terus memuja Allah. Yang paling cerdas satu malaikat yang kemudian disebut iblis itu. Tapi karena dia cerdas, sombong. Ketika Tuhan menciptakan manusia, malaikat semula tidak setuju, tapi sesudah diberi penjelasan lalu setuju. Lalu malaikat disuruh adu kepandaian dengan manusia yang diciptakan oleh Allah itu. Malaikat kalah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingat ketika saya berkata kepada malaikat yang ada di surga, bersujudlah kamu kepada Adam, manusia yang saya ciptakan ini, karena dia makhluk yang mulia, pandai. Semua malaikat bersujud kecuali satu malaikat, namanya iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu congkak dan takabur atau makhluk yang kafir. Maka dia diusir dari surga yang menjadi pengganggu kita sekarang ini. Nah, oleh sebab itu, mari kita selalu beribadah kepada Allah, jangan congkak, jangan sombong, karena kecongkakan dan kesombongan itulah sebenarnya jiwa iblis pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh